Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang servis laptop Dell N4050. Bagaimana videonya? Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah laptop Dell N4050 yang terlihat kotor sekali. Nah, ini nanti kita akan bersihkan. Kemudian kita juga akan ganti harddisknya. Nah, langsung saja kita bersihkan dari casing bagian atas, kita kuas ya. Nah, itu terlihat kotor sekali. Banyak warna hitam yang nempel di casingnya. Kita bersihkan dengan kuas, kemudian kita bersihkan lagi dengan tisu. Nah, ini kita bersihkan untuk mengurangi kotoran yang ada di casingnya ya. Nah, itu terlihat kotor sekali. Nah, ini kita bersihkan bagian atasnya, terlihat tisunya sampai hitam sekali. Nah, itu sisi-sisi casingnya kita bersihkan sampai terlihat tidak begitu kotor. Nah, ini pasti udah lama sekali tidak pernah dibersihkan. Jadi dari casingnya nanti kita juga akan bongkar. Bagian kipasnya juga pasti sama, isinya kotor sekali biasanya. Nah, kita bersihkan lagi pakai kuas ya. Setelah kita pakai tisu tadi, nah kemudian kita akan bersihkan juga di bagian motherboard. Nah, ini kita lepas DVD-nya dulu, kita bersihkan satu persatu. Nah, ini kita kuas bagian atasnya sampai debunya hilang ya. Nah, kita kuas, kemudian nanti kita akan lepas bagian harddisknya. Nanti kita akan ganti harddisknya dengan harddisk yang lain yang posisi sentinelnya 100%, jadi kesehatan dan performanya 100%. Nah, itu harddisk yang mati ya. Kita lepas sambil kita bersihkan bagian atas laptopnya. Nah, ini kita lepas kabel wifi card ya, wifi cardnya kita lepas. Untuk model ini tidak pakai baut ya, hanya pengunci saja. Nah, kita akan lepas bautnya, ada 2 buah. Kita lepas bagian fleksibel dan powernya ya. Kita lepas. Nah, itu fleksibel yang di kipasnya juga kita lepas. Nah, kita lepas juga fleksibel yang terhubung ke motherboard atau yang sebelah kanan yang ke USB ya.
kita lepas juga. Nah, kita kuas bagian bawah motherboard untuk menghilangkan debunya ya. Nah, kemudian kita bersihkan bagian bawahnya ya, casingnya kita kuas. Nah, itu ada baterai CMOS, nah, kita bersihkan juga. Jadi kita bersihkan semua bagian yang ada di casing dan motherboardnya. Nah, nanti setelah kita bersihkan pada bagian itu, kita juga akan repasta atau penggantian pasta prosesor, yang biasanya kalau lama tidak pernah dibersihkan, biasanya pastanya kering. Biasanya kalau pasta kering kemudian kipasnya kotor, itu berdampak kadang laptop tiba-tiba mati karena panas, kemudian kadang ngehang. Nah, seperti itu adalah ciri-ciri yang karena, nah ini contoh pasta yang sudah kering ya. Kita bersihkan pakai tisu, ini agak sedikit susah ya karena kering sekali. Ini terlihat karena lama sekali tidak pernah dilakukan perawatan, yaitu dengan penggantian pasta dan pembersihan kipas. Nah, terlihat motherboardnya kotor sekali. Kita kuasi ya, kita hilangkan bagian-bagian yang ada debunya itu sampai kuasnya terlihat hitam sekali karena kotor sekali. Kita bersihkan semua komponen yang ada sehingga tidak terjadi korosi atau karat. Nah, efek kalau motherboardnya berkarat nanti biasanya ada kendala, biasanya kadang laptop bisa mati ataupun terjadi kerusakan dan kendala pada motherboard sehingga mengganggu kinerja laptopnya ya. Nah, ini kita coba buka kipasnya. Nah, sebelumnya kita selesaikan terlebih dahulu untuk menghilangkan bekas pasta yang ada di motherboard dengan cotton bud. Kemudian kita lanjutkan membuka fan-nya ya. Itu tadi ada 2 baut. Nah, kemudian di sisi itu ada penguncinya besi. Nah, ini kita coba untuk buka penguncinya ya. Nah, ini di bagian belakangnya kita juga lepas untuk solatifnya. Nanti solasinya diganti solasi yang baru yang hitam juga ya, biar warnanya sama. Nah, itu terlihat hitam seperti busa. Itu bukan busa, itu kotoran yang menumpuk lama sehingga terlihat seperti busa, sehingga mengakibatkan untuk, nah itu terlihat kan, untuk ventilasinya tertutup dengan kotoran. Nah, setebal itu kotoran yang menutupi
ventilasi atau kipas, sehingga menyebabkan laptop itu mudah panas, bisa tiba-tiba mati seperti itu. Nah, kita pastikan sampai benar-benar bagian kipasnya bersih ya, sehingga nanti tidak kendala, yaitu tersumbatnya aliran udara, sehingga untuk kinerja kipasnya itu atau fan-nya bisa bekerja dengan maksimal. Kita bersihkan pakai kuas sampai kotorannya benar-benar bersih. Nah, seperti tadi terlihat sekali bahwa kotoran yang menutupi ventilasi kipas laptop itu begitu tebal sekali, sehingga tidak heran ketika ada laptop yang baru dipakai 10 menit, 15 menit, 20 menit, kadang ada yang 5 menit sudah mati. Itu bisa jadi karena overheat atau terlalu panas. Itu kinerja laptopnya kan biasanya panas, kemudian fungsi dari pasta dan kipas itu untuk pendingin, sehingga tidak terjadi panas yang berlebihan. Jadi perlu perawatan terkait dengan pembersihan kipas dan juga penggantian pasta. Nah, ini kita bersihkan bagian edging yang atas ya. Setelah kita bersihkan, kipasnya juga sudah kita bersihkan. Kita ulang lagi yang bagian atasnya ya, tadi kita bersihkan yang bagian ventilasinya, itu terlihat hitam juga sampai tangannya benar-benar hitam ya. Nah, ini kita bersihkan berkali-kali hingga dirasa sudah bersih. Kita pakai tisu juga untuk bersihkan bagian-bagian yang dirasa masih bisa untuk dibersihkan. Jadi kita lakukan berkali-kali agar benar-benar bersih. Itu terlihat kotor sekali sampai kuasnya, padahal kuasnya masih sebelum dipakai tadi masih bersih, karena untuk pembersihan ini sampai berubah menjadi warna hitam. Nah, kemudian kita akan pasang kembali. Nah, seperti ini, penguncinya kita kerapkan lagi. Nah, kita pasang dua baut tadi. Nah, usahakan kalau pakai obeng itu, kalau yang punya yang ada magnetnya, pakai yang magnet, sehingga lebih mudah untuk proses pengambilan, misal ada baut yang jatuh dan lain sebagainya. Ini karena posisi ngerekamnya agak ke atas, mau ditaruh di bawah agak susah, tidak terlihat di rekaman, sehingga beberapa kali jatuh. Kita baut yang pertama, kemudian kita akan baut yang kedua. Nah, nanti setelah dibaut semua, kemudian dipasang lagi ke motherboardnya. Nah, setelah pemasangan ke motherboard, dirangkai kembali sehingga menyatu kembali untuk bisa dilakukan pengecekan. Nah, seperti nanti penggantian harddisk dan komponen lainnya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.